Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cutmutia Putri. Saya akan kembali bertanya kepada Ayah mengenai beberapa hal. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kita juga sempat berbincang beberapa hari lalu dengan Ayah mengenai Aceh dan perjuangan Ayah terhadap Aceh. Mengenai hal tersebut, sekarang Icuk juga akan bertanya kembali kepada Ayah, bahwasanya kan kemarin Ayah sempat berbicara, katanya Ayah masih belum mau atau belum masuk ke dalam sistem pemerintahan Aceh. Kali ini Icuk mau bertanya mengenai hal tersebut karena hari ini Icuk mendengar bahwasanya Ayah juga sudah mempunyai niat untuk masuk atau ikut andil ke dalam pemerintahan Aceh dengan mencoba mencalonkan diri menjadi gubernur. Apakah benar Ayah sudah memiliki niat seperti itu? Baik, saya jawab dulu ya. Boleh ya. Maksudnya begini nih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, anak Ayah semakin cerdas, semakin pintar, bisa mengerti tentang Aceh, peduli terhadap Aceh, luar biasa. Memang pada prinsipnya yang sebelumnya itu ini Ayah persingkat aja. Ayah nggak mulai dari waktu tahun 76, 78 itu namanya perjuangan gerakan Aceh Merdeka. Itu nggak ada bahasa lain. Perjuangan itu yaitu untuk memerdekakan Aceh. Memerdekakan Aceh itu yang ideologi Aceh Merdeka. Kemudian Ayah mempercepat, Ayah melupakan sedikit. Artinya bukan melupakan, Ayah berhenti dulu menyampaikan tentang ideologi Aceh Merdeka. Jadi yang Ayah membicarakan adalah Aceh ini sudah damai antara RI dengan Aceh atau dengan rakyat Aceh. Yang dipelopori yang namanya GAM. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Di dalam proses itu panjang yang akhirnya oleh GAM demi dalam perdamaian itu untuk tidak terjadi konflik lagi di Aceh, maka GAM itu membubarkan yang namanya TNA. TNA itu army itu tentara GAM atau yang disebut Agam dan Inom, tentara Imam Malay itu memang kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Kemudian hasil dibubarkanlah GAM. TNA itu oleh GAM itu sendiri dengan alasan itu mungkin karena yang muat juga mereka punya alasan sendiri, artinya bubarlah. Kemudian disitulah kemudian Ayah setelah pernah mengambil posisi, karena di dalam ideologi kami itu kita nggak boleh masuk dalam sistem pemerintahan. Itu ideologi kami, ideologi Aceh Merdeka itu kita nggak bisa masuk dalam pemerintahan Indonesia. Nah, apapun alasannya nggak bisa. Artinya nggak ambil posisi sebagai gubernur, bupati. Itu ideologi yang Ayah pegang selama ini, yang harus Ayah jaga bahwa Ayah jangan sampai terlibat langsung situ. Dan kemudian baru kemudian setelah 15 tahun Ayah terus mengawal, mengontrol, kemudian malah sering Ayah kecam karena Ayah kekesalan bahwa setelah perdamaian ini justru rakyat Aceh ini semakin terpecah belah. TNA Jepang nggak ada kepedulian lagi, baik yang Agam dan Inom itu nggak ada, dan tokoh-tokoh 76 yang penggerak awal itu seakan dilupakan, diabaikan, tidak ada lagi komunikasi ini oleh pelopor GAM yang kita percaya ini yang dilakukan. Maka Ayah ambil posisi oposisi itu, semoga orang-orang yang tidak diopen itu, orang-orang tidak ada perhatian lagi itu, Ayah rangkul, Ayah sampaikan hal-hal yang baik sehingga mereka masih tenang di lapangan, sehingga tidak terjadi konflik-konflik baru. Itu awal daripada itu. Dan kita juga menginginkan siapapun pemimpin 15 tahun ini benar-benar memikirkan kepentingan bangsanya, bukan kepentingan kelompoknya. Ini singkatnya. Kemudian di dalam 15 tahun ini Ayah melihat, ini nggak ada tanda-tanda perubahan.
nggak ada menyampaikan apa namanya, nggak ada tanda-tanda bahwa TNA ini terus kembali open diperhatikan. Semakin tidak diperhatikan, semakin dilupakan. Apalagi yang tokoh-tokoh itu, apalagi anak yatim, janda yang ditinggalkan para saudara. Nah, ini dasar ini karena mereka sudah dibentuk partai politik itu, partai lokal namanya. Itu ada PA, Partai Aceh itu, dan ada partai lokal lainnya. Kemudian setelah hari ke hari demi hari, ini bukan lebih baik, malah mereka saling rebut-rebut jabatan. Kemudian setelah ada jabatan, mereka bukan lagi memikirkan kepentingan bangsa, kepentingan perjuangan, nasib dan segala-galanya itu udah nggak dipikirkan. Dasar inilah. Kemudian, ini ayah pikir, kalau ayah di luar terus, kalau ayah hanya sekedar seperti itu terus, mungkin seperti ini Aceh semakin hancur. Karena ketika Aceh semakin hancur dan goyang dan seterusnya, rakyat sudah habis kesabaran, apalagi TNA sudah habis kesabaran. Ayah akan khawatir ini potensi konflik kembali terjadi. Maka dasar itulah mungkin ayah masuk di sini kalau memang Allah meridai dan rakyat sadar apa alasan ayah masuk. Kemudian rakyat memilih ulama juga ingin mendukung dan seterusnya. Artinya memang ini kehendak Allah. Mungkin ayah memang siap untuk masuk dalam sistem di kami ini, bukan untuk semoga begitu ayah jadi gubernur terus seperti yang sudah lalu. Enggak, ayah ingin punya keinginan semoga PNA agamanya Imam itu bisa diperhatikan, sehingga mereka jangan sampai kecewa hidupnya. Tidak ada lapangan kerja, tidak dianggap lagi, diabaikan lagi. Padahal waktu perjuangan itu pertarungan nyawa. Yang sudah meninggal 30-nya, rakyat mendukungnya, semua waktu itu kompak kita dukung. Kenapa hari ini begitu sudah damai yang tidak pakai senjata lagi, dan kemudian tidak lagi memperdulikan? Inilah yang membuat ayah keterpanggilan. Ini pun masih ayah sampaikan di publik bahwa ayah punya tujuan untuk menjadi gubernur. Kalau memang rakyat mendukung, mungkin ayah lanjutkan terus seperti itu. Jadi banyak berarti ayah sudah mempunyai niat untuk mencalonkan menjadi gubernur dengan alasan tadi. Karena setahu Ucut, ayah kan memang gencar memperjuangkan Aceh hanya di luar sistem. Tapi kemudian hari ini ayah sudah berniat untuk mencoba mencalonkan diri menjadi gubernur untuk menjadikan Aceh lebih baik lagi, untuk memperjuangkan nasib-nasib yang kurang diperhatikan lagi kan. Betul, benar adanya kan. Padahal kan ayah sebelumnya memang belum masuk ke dalam sistem atau yang berhubungan dengan sifat-sifat kepemerintahan lainnya. Tapi di luar dari itu mungkin Ucup juga mendukung atas keputusan ayah mencalonkan diri, karena setahu Ucup emang perjalanan ayah selama ini memperjuangkan Aceh begitu besar kan. Benar. Jadi Ucup ya mendukung aja ayah kalau mau misalnya mencalonkan diri untuk kebaikan bangsa Aceh juga. Semoga Allah juga meridai apa niat baik ayah untuk menjadikan Aceh lebih baik lagi. Kemudian Ucup juga masih ada satu pertanyaan lagi. Apa itu? Berkaitan dengan 4 Desember yang akan sebentar lagi Milad Aceh Merdeka atau Milad Gerakan Aceh Merdeka yang mau dimiladkan itu. Wah. Memang kan ayah udah bilang tadi, sejarah pertama itu kan dari 76 itu merupakan revolusioner untuk Aceh Merdeka, disingkat AM. Berarti tanggal 4 Desember itu tanggal deklarasi AM itu. Jadi bagi rakyat Aceh itu memang tanggal perjuangan. Setelah itu kemudian perjalanan panjang tadi, akhirnya kan kelompok belakang yang membuat perdamaian ini oleh petinggi-petinggi yang ayah nggak perlu lagi sebut namanya, yang mungkin selama ini udah ayah sebut itu, malah ayah kecam karena tidak ada kepedulian kepada TNA, kepada masyarakat.
malah mereka melupakan tokoh-tokoh Tuyunang, malah mereka setelah damai ini seakan perdamaian itu milik mereka, bukan milik Suraya Aceh. Juga banyak saudara-saudara kita yang di luar negeri tidak merasa dirangkul, tidak merasa mengajak, tidak merasa meminta pendapat tentang apa. Jadi seakan Aceh ini ya punya mereka. Jadi milad itu artinya bisa disebut tadinya milad Gam, bisa disebut tadi milad AM. Tapi setelah Gam, artinya Gam ini kan sudah tidak lagi memikirkan untuk kepentingan ekonomi Aceh mereka, untuk memisahkan diri dari Indonesia. Berarti perdamaian ini sudah dibulatkan bahwa Gam yang anak tanya tadi enggak mesti menjadi milad Gam. Gam sudah berhenti dari pemahaman petinggi-petinggi Gam yang mengambil damai itu. Jadi sekarang yang timbul permasalahan baru adalah karena oleh petinggi-petinggi Gam ini tidak menjelaskan ke grassroots, ke bawah, ke masyarakat, ke DPR, ke para masyarakat, para tokoh Tuyunang, ini yang buat lagi ya. Kemudian rakyat Aceh itu tetap setiap tanggal 4 Desember itu selalu punya semangat untuk mengibarkan bendera. Ini yang maksud ayah, ketika ada rakyat Aceh mengibarkan bendera itu, oleh pihak-pihak baik keamanan, itu TNI dan polisi jangan sampai bertindak salah. Seharusnya sebelum tanggal itu masuk tiba oleh petinggi Gam, oleh para petinggi Indonesia, terus membicarakan dengan petinggi Gam ini, semoga petinggi Gam ini bisa mengimbau ke bawah, apa boleh dikibarkan, apa tidak. Ini sekarang nanti pembiaran. Maka ketika rakyat mengibarkan bendera tersebut, kemudian nanti datang pihak TNI, polisi merasa ini tidak boleh dikibarkan, artinya bentrok dengan rakyat. Ini juga saya himbau, dua sisi saya himbau. Pertama kepada masyarakat Aceh, semoga ketika pada 4 Desember ini janganlah melakukan hal yang melanggar hukum. Itu ya, artinya kalau sebaiknya kalau memang para petinggi Gam yang bertanggung jawab terhadap perdamaian ini tidak memerintahkan atau tidak menyuruhkan untuk berkibar, ya sebaiknya tidak berkibar dulu daripada nanti bentrok dengan keamanan itu, dengan polisi, dengan semua orang-orang keamanan di lapangan. Itu yang maksud ayah sebenarnya nggak punya hak untuk melarang, untuk menyuruh, karena bukan tanggung jawab ayah tentang bendera ini. Seharusnya petinggi Gam inilah yang harus menyatakan dengan setegas-tegasnya. Jangan ada janji-janji. Kalau memang boleh dikibarkan, apapun risiko kibarkan. Tapi ketika memang nggak boleh, sampaikan tidak boleh. Dan nanti rakyat dikorban. Setelah bentrok dengan keamanan, dengan semuanya, mereka cuci tangan. Oh saya tidak nyuruh, oh saya tidak begini. Inilah di kesempatan pertanyaan anakku ini bagus sekali. Ayah tetap kita mari menjaga perdamaian ini. Semoga semua kita ini menjadi harmonis, tidak lagi saling tunjang juga. Yang sangat penting kita kedepankan bagaimana memperbaiki masalah ekonomi, memperbaiki masalah budaya, memperbaiki masalah syariah yang kita jalankan ini semoga lebih baik, semakin lebih baik ke depan. Dan kesatuan yang sampai mengabaikan, ini sebenarnya kita perlu. Ketika ini sudah kuat, mungkin tidak satu kekuatan ini menjadi modal kita dalam melanjutkan perjuangan, dalam melanjutkan ekonomi yang lebih baik, melanjutkan apa saja, mencapailah Aceh yang bermartabat, yang bermartabat. Inilah keinginan ayah. Kalau misalkan ayah jadi situ, ayah akan mempersatukan rakyat dari yang ada di dalam maupun di luar itu. Kita duduk bersama untuk membicarakan tentang Aceh. Jadikan Aceh milik kita semua, bukan milik kelompok lagi. Itulah yang tujuannya. Kalau memang Allah meridai dan mengizinkan, kemudian masyarakat pun mendukungnya, dan mungkin ini harapan masyarakat kepada ayah, insya Allah ayah tetap berjuang, tidak pakai gigi atrek, harus gigi maju terus. Ini perlu dukungan dan doa ayah. Ada lagi saya? Kayaknya cukup, tapi kayaknya itu mau sedikit berpesan aja sama ayah. Ya. Kalau misalnya ayah resmi terpilih oleh rakyat Aceh buat menjadikan ayah sebagai pemimpinnya atau gubernur Aceh saat
ini itu cuma berpesan sama ayah. Semoga ayah menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, yang mengedepankan kepentingan umum untuk rakyat Aceh, tidak mengepentingkan kepentingan pribadi. Dan semoga ayah bisa membawa Aceh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Subhanallah, luar biasa anakku, anak ayah. Aduh ya Allah, benar-benar ini penuh hati ayah. Ayah memang kalau udah bicara tentang Aceh, ayah memang selama ini udah sering memang kadang melupakan keluarga, melupakan kalian. Tapi selalu ayah berpulang, memang asal bicara bangsa, ayah nggak pernah berhenti. Dari 76 cobaan, bayangkan Allah menjadi saksi. Ayah belum pernah berhenti memikirkan terhadap Aceh, terhadap bangsa yang memang dalam sejarah sebuah bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, bangsa yang disegani se-Asia Tenggara dan dunia. Tapi ketika hari ini, setelah perjuangan panjang, kemudian bangsa kita semakin tidak ada sekian yang tidak kita harapkan untuk mempertahankan identitas bangsa yang punya sejarah panjang ini. Itulah yang membuat ayah sedih. Ayah selalu berjuang untuk itu, dan insya Allah ayah nggak perlu lagi bersumpah, nggak perlu lagi berjanji, tapi yang tahu ayah dalam hati ayah dan Allah. Ayah bukan bersumpah, pasti ayah akan menjaga amanah ini. Ayah pasti dengan segala upaya ayah kedepankan kepentingan bangsa Aceh daripada kepentingan anak-anakku, keluarga, dan apalagi kepentingan pribadi. Inilah cita-cita, inilah keinginan besar ayah. Kalau ini memang Allah tidak, kalau ini memang Allah memang memberi izin, tentu akan mudah dalam segala hal. Tapi kalau memang Allah belum berikan, ayah bukan orang yang ambisi terhadap itu. Malah ini keterpaksaan ayah masuk di situ. Ini pun kalau para TNA, para janda, para yatim, para tokoh 76 yang selama ini tidak masuk di dalam sistem, benar-benar memperjuangkan untuk ayah bisa duduk di pemerintahan itu. Tapi ayah tetap menjadi pemerintah, bukan pemerintah yang ini, tapi pemerintah bangsa Aceh. Ini yang ayah ingin lakukan. Artinya untuk kepentingan rakyat Aceh, untuk kepentingan keseluruhan, tidak ada lagi perbedaan. Baik itu nanti mereka yang masih di dalam partai politik yang jadi ada KPA namanya, ada TNA namanya, macam-macam mahasiswa menjadikan yang ayah lakukan untuk kepentingan keseluruhannya. Nah, begitu kira-kira itu sudah ada di niat hati ayah. Insya Allah terima kasih atas pesannya. Apa kira-kira ini? Ayah menangis saja kalau udah bicara terhadap rakyat Aceh. Kayaknya cukup. Terima kasih atas penjelasan ayah mengenai kenapa ayah mau masuk ke sistem pemerintahan, mencalonkan menjadi gubernur, dan terima kasih juga atas penjelasan mengenai sejarah Aceh yang cukup prihatin ya sebelumnya. Tapi ayah nggak berhenti berjuang buat menjadikan Aceh lebih baik dengan mencalonkan diri dan masuk ke sistem pemerintahan. Terima kasih atas waktunya. Demikian saya tutup perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat.